Eh, Selamat pagi, selamat siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pertemuan hari ini, yaitu terkait dengan mata kuliah Studi Perancangan Sektor 4 dengan materi bahasa analisa tapak yang season yang kedua. Oke, yang season kedua ini kita akan membahas terkait dengan analisa pandangan atau view. Ini sering kita bikin juga dalam menganalisa tapak. Itu ini ada dua analisa, yaitu keluar lokasi, yaitu bagaimana kita melihat pandangan keluar lokasi, potensi-potensi luar yang bisa menunjang yang menunjang fungsi di dalam tapak tersebut. Ini untuk analisa ini harus sadar benar terhadap fungsi bangunan. Ini penting ini. Atau aktivitas yang ada pada gedung yang akan dirancang. Dimungkinkan analisa ini tidak diperlukan atau hanya sekedar sebagai penunjang saja. Jadi fungsi bangunan penting. Kalau fungsinya untuk misalkan studio, kampus, perlu nggak kira-kira fungsi pandangan ini? Untuk sekolahan, perlu nggak kira-kira? Untuk apa orang dari ini melihat ke pandangan bagus, gak ada gunanya. Tapi kalau fungsi kita untuk hotel, seperti yang tugas yang akan kita bikin, maka analisa keluar set ini perlu juga dilakukan. Jadi gambaran view keluar set ini seperti apa? Ya, ini harus didata. Nah, datanya apa saja? Akan kita lihat ini. Adapun data yang diperlukan adalah yang pertama, foto-foto yang diambil dari dalam lokasi. Di dalam lokasi Anda pakai di lokasi tersebut, Anda pakai foto diambil dari sudut view yang bagus di mana, ditulis, kemudian ditabel ya, diletakkan dari sini terlihat seperti ini. Ya, komentar Anda silakan ditulis itu. Kamu rasakan keindahannya seperti apa, bikin apresiasi di situ ditulis di dalam itu. Jadi di data intinya arah view yang paling bagus, yang bagus dikomentari bagus. Kalau foto diambil makan jelek ya diomong jelek dan sebagainya. Ini kalau dari keluar site. Yang untuk catatan di sini bahwa pandangan itu dipengaruhi oleh jarak, ketinggian dan kecepatan. Ini penting. Kalau jaraknya jauh ya nggak terpengaruh. Dari ketinggian juga nggak masalah. Cepat, misalkan naik mobil ya nggak akan terlihat dengan jelas. Oke. Hasil analisanya adalah penetapan daerah-daerah sebagai arah orientasi pandangan yang baik dan arah pandangan yang harus dihindari. Jadi di situ hasilnya ditulis di tapak tersebut bahwa lokasi ini dihindari, nggak boleh kalau jelek berarti nggak boleh diletakkan jendela yang mengarah ke situ. Tapi kalau pandangan bagus, ya mungkin kamar hotel arahkan ke pandangan yang bagus karena menikmati pemandangan dan sebagainya. Ya gitu ya. Jadi gitu hasilnya. Baik, kita lihat lagi yang ke dalam atau ke dalam lokasi ya. View to site ya. Jadi view from site, sekarang pandangan dari ruang site ke dalam tapak saudara. Selanjutnya kita membahas tentang analisa ke dalam lokasi, view to site. Ya, apa saja yang diperlukan, yaitu foto tapak dari pusat aktivitas yang ada di lingkungan yang akan dapat menikmati bangunan yang akan dirancang. Ya, jadi misalkan di dekat lokasi ada restoran ya, dari situ difoto.
Artinya bangunan Anda kan kalau orang makan di restoran atau ambil menikmati kopi bisa melihat bangunan saudara, itu berarti potensi. Tapi kalau di tempatnya ada aktivitas misalkan yang nggak perlu, yang aktivitasnya publik yang nggak bisa menikmati bangunan Anda, ya berarti jangan dibikin foto di situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pandangan ke arah lokasi yang diambil dari orang berjalan, berkendaraan, bagian-bagian lokasi mana yang terlihat, ya bagian mana di tapak itu yang bisa dilihat. Nah, titik-titik itu penting loh di data. Bahwa titik ini dilihat, titik ini dilihat, ya, bagian itu penting ya. Nah ini, jadi ke view to side itu foto ke arah side. Kalau tadi foto keluar side. Data, nah, baik ini contoh ini ya. Kalau ini data, kalau orang naik mobil dengan kecepatan kurang dari 40 km per jam, maka sudut pandangnya bisa 90 derajat, artinya bisa lebih luas, jadi bisa melihat. Jadi kalau di situ relatif padat, di jalan di depan set Anda padat, otomatis jalannya pelan. Nah, kalau bangunan Anda bisa terlihat orangnya dengan sudut 90 derajat. Namun kalau berjalan agak cepat, nah sudutnya 60 derajat. Kalau antara 60-80 km per jam, maka sudutnya 45 derajat, lebih sempit, otomatis peluang untuk dilihat kiri kanan semakin sempit. Nah, jadi kalau jalannya lancar di jalan tol itu nggak mungkin lah untuk view. Nah, jadi analisanya mungkin kalau jalannya agak pelan, ya mungkin 60 derajat atau yang ini silahkan. Nah, bila kecepatan lebih dari 80 km per jam, maka sudut pandangnya 30 derajat. Ini semakin sempit karena fokus nyupirnya semakin fokus. Ini data, perhatikan benar. Jadi kalau jalannya itu rame, ribut, kecepatannya hanya sekian, ya pakai sudut 90. Baik, terus ada hasil analisanya apa sih hasilnya? Yaitu membantu dalam proses analisa penentuan ME dan SE. Ya ini, ya, view ke side itu bisa menentukan pintu masuknya di mana, pintu keluarnya di mana. Ini pakai analisa view ini. Yang kedua, menentukan daerah potensi sebagai tempat orientasi bangunan yang dapat diamati dari luar. Jadi Anda bikin focal point khusus pada bangunan Anda, itu pada titik-titik di mana bisa dilihat orang naik mobil, orang duduk tadi, orang jalan kaki bisa dilihat. Kalau Anda bikin point of interest itu tapi nggak dilihat, ya ngapain? Ya percuma. Berarti Anda harus berusaha untuk menempatkan data ini, harus penting sekali. Point of interestnya kan bisa dilihat. Baik, gitu. Terus kita lihat, nah ini contohnya ini. Ya, ini dari jalan ini pakai sudut mungkin ini yang 40 ya. 40. Kecepatan ini, maka inilah daerah yang point of interestnya bisa dilihat. Letakkan di sini nih, ini berarti kalau Anda letakkan point of interest di sini nih pas. Kalau di sini ya nggak dilihat, yang dilihat orang yang ini toh, yang ini nggak melihat. Tapi kalau bisa dilihat kiri kanan, ya ini yang paling bagus. Jadi ini sangat bagus, ini daerah yang dari situ bisa dilihat. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan ke analisa yang lain. Kita data analisa tetangga. Jadi ini analisa gimana sebelah sekitarnya ada apa aja. Data apa saja ditulis. Di data, di foto ada apa aja di sekitar sini tetangga. Analisa lingkungan dan tetangga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana fungsi, bentuk, ketinggian bangunan yang ada di sekitar lokasi. Ya, ada apa? Ketinggiannya ada berapa di sini? Ketinggiannya seperti apa? Di data. Bangunan yang ada di sekitar lokasi sehingga dapat digunakan sebagai sarana pertimbangan dalam pengolahan zoning dan tampang bangunan. Misalkan di sebelahnya ada bangunan tingkat tinggi, ya jangan sampai masang tingkat tinggi di sini. Nanti akan kita lihat. Jadi data itu penting juga didapatkan dalam menggali
Baik, analisa pada tahap ini lebih didominasi pengumpulan data yang ada di sekitar, ya, bersinggungan dengan lokasi, meliputi apa saja datanya. Yang pertama, bentuk masa bangunan yang ada dan fungsinya apa, bentuk masanya seperti apa sih di sini, fungsinya apa gitu ya. Misalkan sini pasar, sini bengkel, sini hotel dan sebagainya misalkan gitu. Bisa. Terus bentuk tampang bangunan yang bersinggungan dengan lokasi, bentuknya tampangnya seperti apa, lantai berapa, oh ini lantai 1, ini lantai 1, ini lantai 5, nah harus datanya harus lengkap. Nah, ini. Terus ruang terbuka yang bersinggungan dengan lokasi, lebar jalan, lapangan, halaman tetangga, garis padan dan sebagainya. Ini datanya harus ada. Ruang terbuka tetangganya gimana dan sebagainya harus didata lah. Nanti akan dalam menata masa kita harus lebih spesifik, lebih pas. Hasil analisa adalah berupa pernyataan yang merupakan konsep yang dapat digunakan dalam pertimbangan penentuan land use, penzoningan, proses penataan masa, bentuk tampilan bangunan dan sebagainya. Ini pernyataan, bentuknya merupakan pernyataan. Misalkan ada bangunan di samping, nah pernyataannya ya bangunan jangan mendirikan bangunan tinggi tidak di tempat berdempetan dengan bangunan tersebut, misalkan gitu dan sebagainya. Oke, nanti sambil latihan kita akan coba. Nah, ini contohnya ini misalkan ya dari set kita tadi, coba garis padannya gimana, tetangganya misalkan. Oh, ini ada bengkel di sini, ini ada hotel, bentuk space-nya seperti gini. Data space ini penting ya, pasar. Itu pasar itu lantai tinggi itu. Ini bengkel ini rendah, hotelnya sekian. Jadi ruang kita, ruang desain kita adalah sekian ini. Nah, bagaimana Anda meletakkan masa bangunan di sini? Kalau ini tinggi gini lah, apakah skyline-nya seperti gini ya silakan. Gitu ya. Oke, nah ini data ini penting. Baik, kita lanjutkan ke analisa yang lain. Analisa fasilitas dan utilitas. Ini banyak sekali. Baik, bertujuan mendata fasilitas yang ada pada lokasi atau sekitar lokasi, baik secara utilitas dan sarana yang lainnya. Oke, adapun data-data yang perlu didapatkan adalah ini saluran listrik PLN melalui lokasi apa, saluran air bersih PAM melalui lokasi gimana, saluran air kotor riul kota gimana, saluran telepon yang melalui lokasi di mana, saluran gas yang melintas melalui lokasi gimana. Data semua ditulis di situ ya, terus jadi ini semua tolong didata di dalam tugas Anda. Ya, itu ya hasilnya apa? Hasilnya analisanya adalah data pendaeraan zoning untuk daerah pengelolaan sarana utilitas, listrik, air, di mana letaknya, genset di mana ya. Di sini hasil analisanya itu. Arah orientasi bangunan terhadap fasilitas yang berkaitan dengan arah orientasi bangunan yang terhadap berkaitan dengan fungsi bangunan, nah, ruang luar bangunan gimana. Nah, baik. Nah, perlu saya sampaikan di sini untuk tugas kita, ya, karena setnya itu diberi, Anda tidak survei. Kali ini Anda harus memberi, silakan Anda mengira-ngira sendirilah. Kalau view from side mungkin Anda silakan. Kalau di daerah ya ambil foto dari mana pemandangannya seperti ini, Anda boleh ngarang silakan. Tuh tetangganya kalau nggak ada ya silakan Anda bikin tetangga sendirilah. Ya, boleh. Jadi tetangga seperti apa silakan usulan Anda di dalam, ini termasuk bagian dari tugas yang harus Anda bikin. Seperti fasilitas tadi, air, listrik dan sebagainya silakan bikin sendiri deh. Tapak yang sudah kita berikan kepada saudara silakan Anda bikin sendiri. Ya, silakan usul sampaikan ke kami.
foto. Itu penting ya, tolong dibikin sendiri karena data Anda ini Anda tidak survei. Dari hasil pertemuan melihat kuliah hari ini, silakan Anda membuat sendiri ya. Kalau kontur sudah pasti, lebar jalan sudah pasti, luas lahan sudah pasti, namun fasilitas tadi, tetangga, terus apa lagi, view, to side, from side, nah ini belum ada ya, silahkan Anda karang sendiri, silahkan direkayasa pakai foto-foto, ambil aja Anda bayangkan seperti apa yang ada lingkungan di lingkungan tapak yang telah saya beri, gitu ya. Saya kira bisa Anda, silahkan dilakukan ya. Dengan tugas Anda, silakan Anda membuat lingkungannya seperti apa dan sebagainya. Sehingga analisa ini bisa terpenuhi ya, silakan. Soalnya Anda bikin sendiri. Itu mungkin pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.